Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menerangkan tentang poin latar belakang sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa Rasulullah. Jadi, awal pertama pemerintah Rasulullah itu berawal dari hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah ke kota Yatsrib. Kota Yatsrib itu adalah kota yang tidak mempunyai pemimpin. Kota dengan situasi tidak menentu, hukum dan pemerintahnya tidak pernah berdiri di sana. Bahkan kehidupan masyarakat pun di sana tidak pernah ada kepastian. Kabilah terbesar di kota Yatsrib adalah Aus dan Kharaj. Kedua kabilah tersebut terlibat dalam perebutan kekuasaan. Maka dari itulah sekelompok penduduk bertujuan menemui Nabi Muhammad SAW untuk menjadi kepala negara mereka, karena Nabi Muhammad SAW terkenal sebagai Al-Amin, terpercaya. Bahkan sekelompok penduduk tersebut pun menjanjikan keselamatan bagi Nabi Muhammad SAW dan serta kepada menjaga keselamatan pengikutnya. Nah, pertemuan ini pun dilakukan sebanyak 2 kali. Yang pertama yaitu tahun ke-12 kenabian yang biasa disebut yaitu Baiat Aqobah pertama. Yang kedua yaitu tahun 13 kenabian atau Baiat Aqobah kedua. Setelah Nabi Muhammad SAW memimpin negara tersebut, maka kota tersebut dari kota Yatsrib berganti nama menjadi kota Madinah. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW memimpin negara tersebut, Nabi Muhammad melakukan strategi untuk memimpin negaranya. Dengan ajaran-ajaran muamalah, Nabi Muhammad membangun kehidupan sosial. Karena negara tersebut tidak memiliki harta warisan, jadi Nabi Muhammad memasang beberapa strategi yang pertama yaitu adalah membangun masjid. Tujuan Nabi Muhammad di sini membangun masjid selain untuk tempat beribadah umat muslim adalah berfungsi sebagai Islamic Center seluruh aktivis kaum muslimin. Mulai dari pertemuan anggota parlemen, sekretariat negara, Mahkamah Agung, markas besar tentara, pusat pendidikan, pelatihan penjuru, pendakwah, bahkan hingga Baitul Mal dilakukan di masjid tersebut untuk meminimalisir keuangan negara tersebut. Bahkan bangunan masjid tersebut tanahnya itu adalah sumbangan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Strategi yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW merehabilitasi kaum muhajirin dan kaum ansor atau menjalin persaudaraan antara kedua kaum tersebut. Mengapa Rasulullah SAW menjalin kedua kaum tersebut? Karena kaum muhajirin itu adalah kaum penduduk Mekah yang hijrah ke Madinah, sedangkan kaum Ansar itu adalah penduduk muslim Madinah. Jadi tujuan Nabi Muhammad SAW di sini adalah untuk mensejahterakan kaum muhajirin, kaum hijrah tadi, karena yang berhijrah itu membawa perbekalan sedikit dan mereka untuk berkelangsungan hidup di sana pun akan melakukan pertanian dan berbagai macam kegiatan di sana. Nah, maka dari situlah tujuan Nabi Muhammad SAW agar kaum Ansor membagi sedikit hartanya kepada kaum muhajirin untuk diolah atau untuk dimanfaatkan agar kaum muhajirin itu sejahtera. Yang ketiga yaitu membuat konstitusi negara. Yaitu adalah tujuan menyusun konstitusi negara tentang hak kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara non-muslim maupun muslim agar dapat menjaga pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Yang keempat yaitu adalah Nabi Muhammad SAW meletakkan dasar-dasar sistem keuangan negara pada Al-Quran dan hadis yang menimbulkan yaitu persaudaraan, persamaan, kebebasan, dan keadilan. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh pada masa Rasulullah SAW, yaitu pada masa Khalifah Rasyidin.
Satu yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq pada masa itu memperhatikan perhitungan zakat. Beliau juga mengambil langkah-langkah untuk mengumpulkan zakat dari semua umat Islam. Abu Bakar As-Siddiq juga melaksanakan kebijakan pembagian tanah hasil taklukan. Pada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq juga mendistribusikan harta Baitul Mal. Abu Bakar menerapkan prinsip keselamatan memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat Rasulullah SAW. Ya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq melaksanakan berbagai kebijakan ekonomi seperti satu, perhatian yang besar terhadap perhitungan zakat. Dua, melaksanakan pembagian tanah hasil taklukan. Tiga, mendistribusikan harta mal. Selanjutnya yaitu pada masa Umar bin Khattab. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab ini mulai dibangun administrasi dan Baitul Mal. Baitul Mal secara langsung berfungsi sebagai pelaksanaan kebijakan fiskal negara Islam terdahulu. Harta Baitul Mal dipergunakan untuk makan anak-anak yatim serta membiayai penguburan orang miskin. Bersamaan proklamasi Baitul Mal, Umar bin Khattab mendirikan Dewan Islam yang mana adalah kantor mengurusi pembayaran tunjangan angkatan perang. Pada masa Umar bin Khattab, ada beberapa kebijakan fiskal di antaranya yaitu Umar bin Khattab membangun Baitul Mal dan kepemilikan tanah, zakat dan sedekah untuk non-muslim serta pendapatan negara, pengeluaran negara. Selanjutnya yaitu pada Khalifah Utsman bin Affan. Pada pemerintahan Utsman meneruskan kebijakan Khalifah Umar bin Affan. Pada masa Utsman, beliau memperkenalkan tradisi mendistribusikan makanan di masjid dan untuk fakir miskin. Pada masa Utsman ini, sumber pendapatan pemerintah berasal dari zakat, kharaj, fai, dan ghanimah. Selanjutnya yaitu pada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, beliau mendistribusikan seluruh pendapatan provinsi yang ada di Baitul Mal Madinah. Secara umum, banyak kebijakan dari Khalifah Utsman yang masih diterapkan. Akan tetapi, untuk pengeluaran angkatan yang ditambahkan jumlahnya pada masa Utsman. Ada juga kebijakan perekonomian yang dilakukan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib, yaitu pertama itu mengedepankan prinsip pemerataan dan mendistribusikan kebijakan negara kepada masyarakat. Yang kedua, menerapkan pajak pada pemilik kebun. Yang ketiga, mengizinkan pemungutan pajak terhadap sayuran segar. Yang keempat, melakukan kontrol pasar. Yang kelima, membentuk tugas keamanan. Yang keenam, ketat dalam menangani keuangan negara dan melanjutkan kebijakan Umar. Yang selanjutnya yaitu keuangan dan pajak. Pada awal sejak dideklarasikannya sebuah negara, Kota Madinah hampir tidak memiliki pendapatan dan pengeluaran negara. Seluruh petugas negara dilaksanakan secara gotong royong dan sukarela. Untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri dan keluarganya, mereka memperoleh pendapatan dari berbagai sumber yang tidak terkait, begitupun sebaliknya. Dan pada masa pemerintah Rasulullah SAW, belum ada tentara yang dalam bentuk formal atau tetap. Setiap muslim yang memiliki tenaga yang kuat dan mampu berperang boleh menjadi petugas tentara, karena pada masa pemerintahan ini mereka tidak memperoleh gaji tetap, tetapi diperbolehkan mendapatkan harta dari rampasan seperti senjata, makanan, dan lain sebagainya. Adapun sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran negara sebagai berikut. Yang pertama, sumber-sumber pendapatan negara, yaitu 1. 1/5 bagian untuk Allah dan Rasulnya, seperti dialokasikan kepada orang miskin, para kerabat, sahabat, anak yatim yang terkena musibah, orang sakit, dan para musafir. Yang kedua yaitu 4/5 bagian dibagikan kepada para anggota pasukan yang terlibat dalam peperangan. Penunggang kuda memperoleh 2 bagian, yakni untuk dirinya dan untuk kudanya.
Yang berhak menerima bagian adalah tentara laki-laki, sedangkan tentara perempuan yang hadir tidak berhak mendapatkan harta rampasan saat berperang. Yang selanjutnya yaitu sumber-sumber pengeluaran negara. Catatan mengenai pengeluaran secara rinci pada masa pemerintahan Rasulullah SAW juga tidak tersedia. Namun demikian, hal ini tidak berarti menimbulkan kesimpulan bahwa sistem pengeluaran yang ada pada masa itu tidak berjalan dengan baik dan benar. Rasulullah SAW senantiasa memberikan perintah yang jelas dan tegas kepada para petugas yang sudah terlatih mengumpulkan zakat. Dalam banyak kasus yang menyerahkan catatan penerimaan harta zakat kepada masing-masing petugas. Yang selanjutnya yaitu pada masa Rasulullah SAW dikenakan beberapa hal yang berikut. Yang pertama yaitu untuk zakat itu dibebankan kepada satu benda logam yang terbuat dari emas seperti koin, perkakas, perhiasan atau dalam bentuk logam lainnya. Yang kedua yaitu benda logam yang terbuat dari perak. Yang ketiga yaitu binatang ternak seperti sapi, unta, domba, dan kambing. Yang keempat yaitu berbagai macam jenis barang dagangan. Yang kelima yaitu harta benda yang ditinggal musuh. Dan yang terakhir yaitu barang temuan. Saya akan menjelaskan tentang Baitul Mal pada masa Rasulullah SAW. Ada istilah yang umum bagi kita sekarang ini, yakni istilah Baitul Mal. Kalau kita artikan secara harfiah, bait itu artinya rumah, al-mal artinya harta, yakni rumah harta. Namun kalau kita artikan secara syar'i atau secara terminologi sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekh Abdul Qadim Talum dalam kitabnya Al-Amwal fi Dolalil Khilafah, di situ beliau memberikan penjelasan bahwasannya yang dimaksud dengan Baitul Mal itu adalah pos atau diwan atau lembaga yang khusus untuk mengatur urusan harta yang ada pada umatnya, baik dari aspek belanja ataupun dari aspek pendapatan. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan Baitul Mal ini secara tidak langsung ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memenangkan kaum muslimin dalam perang Badar, yang di situ ada ghanimah. Pada saat ada ghanimah inilah kemudian banyak para di antara sahabat yang bertanya, harta itu dikemanakan? Maka di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah Al-Anfal. Yas'alunaka anil anfal. Mereka bertanya kepadamu anfal. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan bahwa sesungguhnya harta anfal itu untuk Allah dan Rasul. Nah, dari sinilah kemudian dimulainya harta-harta yang disimpan secara khusus oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk didistribusikan kepada umatnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.